Muhammadiyah menurut Profesor Abdul Muti merupakan salah satu ikhtiar Muhammadiyah untuk semakin membuka wawasan publik. Pembacaan hatta sejarah keumatan dan kebangsaan di Indonesia hendaknya tidak melupakan peran organisasi-organisasi masyarakat atau ormas Islam, termasuk Muhammadiyah. Masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa selain Kiai Ahmad Dahlan, ada begitu banyak tokoh pejuang dari Muhammadiyah yang turut serta dalam mendirikan dan merawat Indonesia. Untuk menyebutkan beberapa saja, di antaranya ialah Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Abdul Kahar Muzakir, Profesor Kasman Singodimeju, Jenderal Sudirman, dan Insinyur Juanda. Menggunakan teleskop ini di mana? Alat teropong apa ini bintang, alat teropong bintang, matahari, bulan. Lawangnya buka. Oh iya. Ayo. Ini di lantai berapa nih? 5. Ini lantai 10, ini lantai 11. 5 piye wong kita tadi 10 ya. Oh, lantai 11. Lantai 11 teropong bintang. Bintang, bulan, matahari. Izin dibuka ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kemudian diletakkan di sini karena Marsina ini merupakan salah satu wanita yang juga bersekolah di sekolah Muhammadiyah dan beliau juga diamanatkan menjadi pahlawan pekerja pada tahun 1993 karena beliau ini merupakan pejuang buruh ya Bapak. Banyak tahu. Belum lahir. Saya diusulkan jadi pahlawan. Maca ya Marsina terkenal banget ya. Tahun ini diusulkan jadi pahlawan. Ini adalah ini masa dari gerakan pengaduan sosial dan penerimaan zakat, di mana karena ya betul sekali karena di sini ini merupakan amal usaha Muhammadiyah, jadi tidak hanya terkait kesehatan ataupun HAM ataupun juga pendidikan, tapi terkait dengan amal usaha yaitu lazismu yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sendiri. Di sini ada ATM beras Bapak, di mana yang paling dekat di sini ada di Masjid Jogokarian. Nah, ATM ini sistemnya memakai kartu, jadi kartunya diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan beras tersebut seperti itu. Lazis itu pakai ATM bagusnya Mas. Jadi tidak usah pakai itu. Jadi yang Di Jogokarian. jangan datangnya Tapi yang pengajiannya diisi Muhammadiyah? Yang isi berasnya Muhammadiyah? Iya betul sekali Bapak. Jadi kartunya khusus untuk yang memang. Ini apa family kit ini? Kalau yang di sini ada produk-produk, buku-buku yang konteksnya ini politik karena politik dan hukum karena ini di sini hak asasi manusia. Nah, di sini ada lambang dari keadilan yaitu Palu sendiri, di mana kita tahu bahwasanya dari masalah-masalah yang terjadi di dalam tadi itu tidak diselesaikan secara keadilan ataupun berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Nah, Palu ini sebagai bentuk lambang gitu bahwasanya di Indonesia sendiri bentuk penyelesaian hukumnya adalah di tangan hakim seperti itu agar semua hak-hak keadilan masyarakat ataupun manusia itu terpenuhi. Gerakan yaitu yang pertama gerakan literasi dan yang kedua gerakan pendidikan. Nah, di sini juga ada beberapa buku-buku yang ini merupakan replika. Jadi kalau buku aslinya itu ada di studi Muhammadiyah. Nah, untuk alat ini sendiri ini merupakan alat cetak. Iya. Alat cetak kuno itu ya. Ya, digunakan sejak awal abad ke-20. Jadi mungkin kalau ya untuk mungkin kalau alatnya seperti sablon Pak. Jadi untuk mencetak kertas, kemudian buku-buku. Nah, ini tuh pada saat Muhammadiyah berdiri 1915 kan Muhammadiyah menerbitkan Suara Muhammadiyah ya. Dan dari situ akhirnya lahirlah surat kabar dan majalah-majalah yang lain. Kita bisa lihat di sini kan. Nah, di sini ada aliran Islam. Nah, aliran Islam merupakan majalah dari Muallimin. Kemudian di sini juga ada Berantas dan Siaran. Ini merupakan majalah daerah yang ini termotivasi dari gerakannya Muhammadiyah membuat majalah dan surat kabar. Selain itu di sini ada brosur majalahnya Kota Gede. Jadi setiap tahun mau Lebaran brosur ini muncul. Dan ini dari 1969 kurang lebih. Masih ada. Jadi untuk sekarang itu pemesanannya biasanya lewat Instagram Kak. Kemudian untuk isi
pokoknya tentang Yang kita mulai dari tahun 1942 awal kependudukan Jepang di Indonesia. Mereka membawa semboyan gerakan 3A, pencahaya Asia, pelindung dan muslim Asia. Tujuannya untuk mencari aspirasi masyarakat Indonesia saat itu agar mau memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan pemerintah Jepang. Sampai akhirnya setelah beberapa saat, ternyata semboyan atau gerakan 3A tadi itu hanya ikuti bualan atau akal-akalan dari pemerintah Jepang. Karena mereka juga akhirnya membunuh, merampas, menindas, dan lain sebagainya. Maka pada tahun berikutnya, tahun 1943, mereka mendirikan gerakan lain dengan Putra Pusat Tenaga Rakyat dan juga Serangkai. Dan ketua-ketuanya itu diambil dari lokal, dari Indonesia sendiri. Ada Pak Soekarno, Ini juga ada di suara Muhammadiyah begitu. Nah, di sini juga ada kaligrafi surat Al-Maun yang mana dilihat secara pelan berulang kali karena pada saat ini yang juga dapat mengajarkan kepada muridnya berulang-ulang kali selama kurang lebih 3 bulan. Makanya itu adalah proses seperti itu. Dan yang ketiga ada di sini dua cahaya atau global yang mana global ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah sudah ada di 30 negara yang mana bisa disebut sedikit ada perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya. Makanya saat ini sudah insya Allah ya sudah klop. Nah, cuma tadi kalau yang pengamatan kita tadi sebenarnya cuma buat data pendukung aja. Ini kita nggak dapat pun nggak masalah juga gitu. Nggak jadi patokan harus ada ini. Tapi kita biasanya sekarang ada penelitian buat gimana cara baca biar bulan itu lebih gampang terlihat, gimana cara biar bulan itu lebih jelas. Itu yang penelitian yang kita mau. Jadi kita ngamatin ini pure untuk penelitian, bukan untuk penentuan awal bulan tadi. Satu lagi nih, kalau penentuan arah kiblat yang di HP kita itu akurat. Ya. Oke, untuk pengukuran arah kiblat sebenarnya banyak metodenya ya. Salah satunya pakai kompas di HP. Ya. Tapi secara akurasi sebenarnya kurang. Apalagi kalau kita berada di dalam gedung kayak ini. Jadi di HP kita ini ada sensor, ada kompasnya. Nah, kompas itu bekerja kalau misalnya di area situ tuh nggak ada. Sebenarnya sunspot itu kan matahari ini kan anggaplah sebenarnya kayak kompor raksasa. Dia tuh ngebakar kayak biasa. Kalau kita kan bahan bakarnya itu kayu bakar gitu atau gas LPG. Kalau di sini bahan bakar itu gas hidrogen sama helium. Nah, di bagian sini, di bagian sunspotnya tadi, itu tuh pembakarannya nggak sempurna. Mungkin karena aktivitas magnetiknya terlalu kuat. Jadi kayak apinya itu kurang sempurna lah. Makanya dia suhunya jadi lebih rendah. Lebih tinggi dari ibaratnya kalau ada api yang lagi panas itu kita tetesin air, biasanya kan hitam di area yang kena tetesan. Mungkin mirip-mirip kayak gitu. Nah, ini tadi melontarkan energi yang memancar ke kita, terus timbullah fenomena yang disebut dengan aurora, Bapak, yang ada di kutub utara sama kutub selatan itu. Aurora itu yang warna-warna yang di langit itu. Nah, itu sebenarnya hasil dari tadi semburan dari matahari tadi. Jadi semakin banyak titik-titik ini, aurora itu sebenarnya makin terlihat, makin jelas. Mungkin bisa-bisa negara yang lihat itu nggak cuma negara yang atas saja, negara yang dekat-dekat kutub aja. Mungkin di bawahnya juga bisa ngelihat. Mungkin bisa jadi Indonesia juga. Kalau misalnya ininya udah banyak titik-titiknya, bisa juga mungkin kita melihat aurora. Cuman kalau itu terjadi tadi, itu udah bisa dipastikan satelit-satelit itu pasti rusak. Kita udah dipastikan nggak bisa pakai internet sama sekali. Terus telepon nggak bisa digunakan, radio, TV. Intinya kalau ininya terlalu banyak juga bahaya. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang kondisinya masih normal, masih cuman beberapa titik aja. Tapi kalau udah sampai hitamnya seluruh matahari itu yang sangat dikhawatirkan, bisa merusak alat-alat di luar angkasa.